Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Ushul Fiqih. Nama saya Masturah dengan NIM 4219033 akan membawakan materi tentang ijma' sebagai hukum dalil syara'. Poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian ijma'. Yang kedua, kemungkinan terjadinya ijma'. Yang ketiga, kedudukan ijma' sebagai dalil hukum syara'. Yang keempat, perkembangan pendapat ulama tentang pembatasan ijma'. Yang kelima, fungsi ijma'. Yang keenam, peringkat ijma'. Yang ketujuh, nas ijma'. Dan yang kedelapan, ketetapan ijma' dan mengingkari ijma'. Yang pertama, pengertian ijma'. Ijma' secara bahasa berarti bermaksud atau berniat. Ijma' adalah ketetapan. Secara terminologis, ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid dari ulama dalam suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat. Yang kedua, kemungkinan terjadinya ijma'. Kemungkinan terjadinya ijma' menuai perbedaan pendapat dari kalangan jumhur maupun kalangan syiah. Jumhur mengatakan ijma' mungkin dapat terjadi dan memang terjadi dalam kenyataannya. Di dalam era informasi dan telekomunikasi membuka peluang yang sangat besar terjadinya ijma'. Ijma' sebagai kesepakatan dalam menetapkan hukum syara'. Sedangkan menurut Syiah, ijma' tidak mungkin dapat terjadi karena dalam pemenuhan hukumnya sangat sulit untuk dilaksanakan. Ijma' sebagai kesepakatan dalam menentukan dalil syara'. Yang ketiga, itu kedudukan ijma' sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan ijma' dilandasi oleh sejumlah ayat Al-Quran, salah satunya Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan beberapa hadis pun mendukung dalil ijma'. Di antaranya hadis Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang berbunyi, inna ummati la tajtami'u ala dolalah. Artinya, sesungguhnya umatku tidak akan mungkin bersepakat dalam suatu kesesatan. Kesepakatan ulama itu pasti didasarkan pada dalil, bukan hawa nafsu. Ijma' dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh umat Islam. Yang keempat, perkembangan pendapat ulama tentang pembatasan ijma'. Yang pertama, orang awam dalam ijma'. Menurut jumhur, orang awam dalam ijma' tidak diperhitungkan, sedangkan menurut Qadhi Abu Bakar, orang awam dalam ijma' diperhitungkan. Yang kedua, ijma' sesudah sahabat. Menurut jumhur, ijma' tidak hanya berlaku pada masa sahabat dan mempunyai daya hujjah. Sedangkan menurut Daud Az-Zahiriyah, ijma' hanya berlaku pada masa sahabat. Yang ketiga, kesepakatan mayoritas. Kesepakatan mayoritas ulama sebagai ijma'. Yang kedua, tidak disebut ijma' akan tetapi dapat menjadi hujjah. Yang kelima, kesepakatan Ahlul Bait, ijma' menurut Syiah. Yang keenam, kesepakatan Khulafaur Rasyidin sebagai ijma' dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dan bukan sebagai ijma' menurut jumhur dan riwayat lain Imam Ahmad. Yang kelima, fungsi ijma'. Menurut Ahlu Sunnah, mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dengan sendirinya, tidak perlu sandaran atau rujukan kepada suatu dalil yang kuat. Ijma' berfungsi menetapkan hukum syara'. Sedangkan menurut Syiah hanya menguatkan pendapat
pendapat sehingga harus ada sandaran. Yang keenam, nas ijma. Ijma tidak dapat dinas oleh ijma menurut jumhur, sedangkan menurut Mu'tazilah dan Ar-Razi, ijma dapat dinas oleh ijma yang datang kemudian. Kemudian peringkat ijma. Ijma memiliki 3 peringkat, yaitu ijma shori, ijma sukuti, dan kesepakatan dalam prinsip. Ijma shori artinya semua mujtahid pada suatu masa mengemukakan pendapatnya secara jelas dan terbuka. Sedangkan ijma sukuti melalui cara seorang atau lebih mengemukakan pendapatnya, kemudian didengar dan diketahui oleh banyak orang dan tidak ada yang menyanggah pendapatnya. Sedangkan kesepakatan dalam prinsip, para mujtahid berbeda pendapat, akan tetapi sepakat pada suatu hal tertentu yang merupakan prinsip. Kemudian ketetapan ijma. Ijma mempunyai ketetapan dan kekuatan hukum atau hujjah pada masa berlangsungnya ijma dan sesudahnya. Ijma dapat diketahui melalui periwayatan dari orang ke orang, dari masa ke masa. Ijma bersifat qot'i, sehingga dalam periwayatannya harus mutawatir. Mengingkari hasil ijma. Pengingkaran terhadap hasil ijma terjadi jika seseorang mengetahui adanya ijma ulama yang menetapkan hukum pada suatu permasalahan, namun secara sadar ia berbuat berbeda mengenai kasus tersebut dengan hasil ketetapan ijma. Sekian video materi tentang ijma sebagai hukum dalil syara'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.